Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Okay, before we start our lesson today, let's start our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, Bu Nanda akan mempresentasi kehadiran kalian dulu ya. Feriska Maulidia Putri Effendi, Malah Huratul Aini, Yuma Khofatul Nizam, Ade Fabio Aprilio Canavaro, Kurina Syahida. Oke, baik anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi interaksi sosial. Anak-anak, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian kita. Apakah ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Tidak. Kira-kira mengapa ya mereka tidak bisa hidup sendiri? Ada yang bisa jawab? Saya. Oke, silahkan. Karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, benar kata Mas Pio. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memerlukan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Anak-anak, interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun dan dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berdampingan dengan orang lain. Contohnya, pada saat masih bayi, kita terlibat interaksi dengan ibu kita atau pengasuh kita. Setelah besar, kita terlibat interaksi dengan teman sebaya, teman sekolah, maupun tetangga kita. Selanjutnya, setelah kita beranjak dewasa, kita berteman atau terlibat dengan teman seprofesi kita. Nah, sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Melalui pergaulan di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Selanjutnya, rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dan kerjasama dari para pekerja bangunan atau tetangga kita yang sudah membantu untuk mendirikan rumah kita. Nah, anak-anak, berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain. Contohnya, Feve main masak-masakan karena ia melihat pada saat ibunya memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, Mala menjadi ustazah, kemudian Mala menyampaikan kepada jamaahnya untuk melaksanakan kewajiban dalam beragama. Yang ketiga, faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, Arin sebagai penggemar K-pop yang sangat mengidolakan artis idolanya, maka Arin akan bertindak layaknya idol yang ia sukai. Selanjutnya, faktor simpati. Kondisi di mana seseorang menaruh perhatian pada orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami atau diderita orang lain. Contohnya seperti Yuma memberikan bantuan sukarela kepada mereka yang terkena bencana. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke.
Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita bertemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang-orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris, kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Gak akan nyambung kan ya? Jadi, untuk itu agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar kita. Ada 3 jenis aturan yang menuntun perilaku manusia pada saat mereka berinteraksi, yaitu aturan mengenai ruang, aturan mengenai waktu, dan aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Yang pertama, aturan mengenai ruang, di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misalnya interaksi yang terjadi di rumah antara Arin dengan orang tuanya, Arin dengan kakaknya, dan Arin dengan adiknya. Yang kedua, aturan mengenai waktu, yaitu aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi. Misalnya interaksi sosial dulu dan sekarang. Selanjutnya adalah aturan mengenai gerak dan sikap tubuh, yaitu aturan dalam interaksi sosial untuk membaca perilaku seseorang. Karena interaksi tidak hanya menggunakan kata-kata saja, namun bisa juga dengan menggunakan gerak tubuh, seperti memicingkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini paham anak-anak? Oke, selanjutnya adalah 2 bentuk interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah proses yang asosiatif. Proses ini terjadi jika seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama. Bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Apa anak-anak? Gotong royong. Oke, gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar, antar sesama teman bermain, antar sesama teman sekolah, teman sekantor, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah asimilasi. Apa anak-anak? Asimilasi. Ya, asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya, ada orang-orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah proses-proses yang disosiatif. Proses ini terjadi jika seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Apa anak-anak? Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan yang bersifat kelompok. Persaingan pribadi misalnya, persaingan antara 2 calon ketua OSIS, persaingan tunggal putra atau putri kejuaraan bulu tangkis, dan sebagainya.
Kalau persaingan kelompok, contohnya seperti pertandingan sepak bola, basket, pertandingan voli, dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Selanjutnya adalah kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti keraguan, bahkan kebencian terhadap kepribadian seseorang. Contohnya di lingkungan sekolah adalah OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tapi kelasmu kurang setuju terhadap hal tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Selanjutnya adalah pertentangan atau konflik. Konflik adalah suatu proses sosial di mana seseorang atau kelompok orang sadar atau tidak menentang pihak lawan ancaman atau kekerasan. Pertentangan disebabkan karena perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, apa ada yang ingin bertanya terkait materi yang Bu Nanda jelaskan? Saya, Bu. Silahkan Mala. Apa perbedaan dari kontravensi dan pertentangan, Bu? Oke, kontravensi mengarah ke perasaan tidak suka atau kebencian. Kalau pertentangan mengarah ke tindakan menentang orang lain lewat ancaman, bahkan kekerasan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Mbak Arin, ngantuk ya? Gimana kalau Mbak Arin tak kasih pertanyaan, nanti kalau Mbak Arin bisa jawab, Bu Nanda kasih gift, mau? Mau. Oke, pertanyaannya, apa pengertian dari interaksi sosial? Hubungan antar manusia Ya, dengan individu Iya. maupun kelompok. iya benar Mbak Arin, tak kasih gift ya. Ini Mbak Arin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah Mbak Arin kok masih ngantuk ya? Ayo, yang lain kalau bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nanda, saya kasih gift juga. Oke. Pertanyaannya adalah proses interaksi sosial terjadi jika pihak yang berinteraksi melakukan dua syarat. Apa sih dua syarat itu? Ada yang bisa? Ya silakan Yuma. Kontak sosial dan komunikasi. Iya benar Yuma. Iya. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan contoh faktor imitasi dalam interaksi sosial. Saya, Bu. Silahkan Mala. Contohnya seperti seorang anak kecil melihat ibunya melakukan sesuatu, lalu anak itu menirukannya. Iya benar. Tumben Mala bisa menjawab. Ya mudah ya. Bilang apa Mala? Terima kasih, Bu. Iya sama-sama. Ayo yang belum jawab silahkan menjawab. Pertanyaannya adalah proses interaksi sosial kan ada dua. Yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Sekarang sebutkan contoh interaksi sosial yang asosiatif. Silahkan Pio. Kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Iya benar. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo Vivi belum menjawab. Silahkan harus menjawab. Pertanyaannya, kalau proses interaksi yang disosiatif apa saja Vivi? Kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Kurang keras. Kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Iya benar. Iya. Kalian telah menjawab semua pertanyaan dengan baik. Apa ada yang masih kurang jelas atau ada yang kurang dipahami? Silahkan bertanya. Saya bertanya, Bu. Silahkan Mbak Arin.
Apakah kontak fisik dilakukan secara langsung ataupun bersentuhan, Bu? Oh, mungkin maksudnya kontak sosial ya? Iya. Oh iya. Tidak ya anak-anak. Kontak sosial tidak hanya secara langsung atau bersentuhan secara fisik saja, tapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya surat menyurat, SMS, telepon, video call, iya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hubungan fisik bukan menjadi syarat utama terjadinya interaksi sosial. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bu Nanda tutup pelajaran hari ini ya. Iya, Bu. Okay, after we close our lesson today, let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.